Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia dengan stambuk 083 2019 0011, kelas C1 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Pertanian dengan program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah contoh produk agribisnis yang nantinya saya akan lihat sampai di mana daur hidup atau siklus hidup dari produk tersebut. Nah, contoh yang saya ambil di sini adalah siklus hidup teh botol sostro. Keluarga Sosrodojo memulai bisnisnya itu pada tahun 1940 di kota Slawi, Jawa Tengah dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh merek teh cap botol. Pada tahun 1965, keluarga Sosrodojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke Jakarta dengan melakukan strategi cicip rasa atau produk sampling ke beberapa pasar yang ada di Jakarta. Awalnya, datang ke pasar-pasar dengan cara memasak dan menyeduh teh langsung di tempat. Setelah siap, seduhan teh tersebut langsung dibagikan kepada orang-orang yang ada di pasar. Namun, cara ini kurang berhasil karena teh yang telah diseduh terlalu panas dan proses penyajiannya yang terlalu lama sehingga pengunjung di pasar yang ingin mencicipinya tidak sabar menunggu. Cara yang kedua, teh tidak lagi diseduh langsung di pasar, tetapi dimasukkan ke dalam panci-panci besar untuk selanjutnya dibawa ke pasar dengan menggunakan mobil bak terbuka. Lagi-lagi, cara yang kedua ini kurang berhasil karena teh yang dibawa tumpah-tumpah selama dalam perjalanan dari kantor ke pasar karena pada saat itu jalanan dari Jakarta di Jakarta itu masih berlubang dan belum sebagus sekarang. Akhirnya muncul ide untuk membawa teh yang telah diseduh dan dikemas ke dalam botol yang sudah dibersihkan. Ternyata cara ini cukup menarik minat pengunjung karena selain praktis juga bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu menunggu tehnya dimasak seperti cara sebelumnya. Kemudian, pada tahun 1969 diputuskan untuk menjual minuman teh dalam kemasan botol secara massal dengan nama teh botol sostro. Nama teh botol diambil dari teh seduh merek teh cap botol yang saat itu sudah mulai terkenal di Jakarta, dan sostro dari nama keluarga pendirinya yaitu Sosrodojo. Teh botol sostro merupakan minuman teh siap minum dalam kemasan botol pertama kali di Indonesia bahkan di dunia. Produk teh botol sostro ini diproduksi oleh PT Sinar Sostro yang produk unggulannya yaitu di botol sostro kemasan beling atau sering disebut sebagai returnable glass bottle atau RGB yang diluncurkan sejak tahun 1974. Kemudian, dari awal produk ini ditargetkan untuk konsumen yang sering melakukan perjalanan seperti supir dan pejalan kaki. Sostro menyadari bahwa segmen konsumen ini memiliki keinginan bahwa minuman yang dapat menghilangkan dahaga di tengah kelelahan dan kondisi panas selama perjalanan. Atribut kepuasan ini dicoba untuk dipenuhi dengan menghadirkan minuman teh dalam kemasan botol yang praktis dan tersedia di kios-kios sepanjang jalan. Untuk menambah nilai kepuasan teh botol ini disajikan dingin dengan menyediakan box es pada titik penjualannya. Pada masa-masa awal peluncurannya, teh botol sostro tidak banyak dilirik oleh konsumen. Mereka justru menganggap aneh produk ini karena kemasan botol dan penyajian dinginnya. Namun Sostro tidak patah semangat. Perusahaan ini terus mengedukasi pasarnya melalui iklan-iklan di berbagai media dan promosi-promosi on the spot. Perlahan tapi pasti, produk teh botol sostro mulai mendapatkan tempat di hati konsumen Indonesia, terlebih ketika slogan apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sostro. Dimunculkan slogan ini tidak saja mengguncang sesama produk teh, namun juga produk minuman secara keseluruhan. Pada waktu itu, strategi promosi yang dilakukan juga baik dengan menetapkan harga tidak lebih dari biaya parkir pada masa itu.
karena mengingat target adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Pada waktu perkenalan produk, Sosro juga memiliki keunggulan kompetitif karena merupakan teh siap minum dalam kemasan botol yang dipasarkan pertama kali di Indonesia. Sosro melakukan positioning dengan mengedukasi masyarakat agar tidak merasa aneh untuk meminum teh dalam kemasan botol dan dengan disajikan dingin, karena pada awal kemunculan produk masyarakat Indonesia masih terbiasa untuk minum teh yang disajikan panas. Ternyata proses diferensiasi yang dilakukan Sosro membuahkan hasil yang baik, sehingga Sosro dikenal sebagai minuman teh dalam kemasan botol yang dapat memberikan kesegaran. Dalam perkembangannya, untuk bersaing dengan kompetitor, Sosro mulai melakukan kampanye bahwa dengan mengkonsumsi teh akan membuat tubuh menjadi sehat karena teh mengandung antioksidan. Hal itu menambah keunggulan kompetitif dari Sosro. Pada tahap pertumbuhan, dengan itu banyak sekali konsumennya. Dengan meningkatnya pangsa pasar yang didapatkannya, banyak sekali perusahaan yang tergiur untuk meluncurkan produk teh. Dengan semakin bermunculan produk teh lainnya, serta semakin banyaknya pesaing, PT Sinar Sosro melakukan berbagai macam inovasi dengan meluncurkan less sugar yang rendah kalori dan dimaksudkan untuk para penderita diabetes dan sebagainya, serta berbagai macam bentuk kemasannya, yaitu kemasan botol beling volume 220 ml, kemasan botol tetra pack volume 200 ml, kemudian kemasan botol plastik kemasan 450 ml, kemudian kemasan pouch 150 ml. Langkah yang dilakukan teh botol Sosro diantaranya adalah dengan mengubah teh menjadi apapun makanannya, minumnya tetap teh botol Sosro. Kampanye baru yang dibuat pada tahun 2002 terlihat berbeda dan menggeser objek target pasar, bukan lagi remaja tetapi keluarga. Selain memperkenalkan tema baru, apapun makanannya minumnya tetap teh botol Sosro, teh botol Sosro juga menggerakkan program promosi, salah satunya yang terkenal dengan program promosi Struk Rejeki Teh. Kegiatan yang dilangsungkan September 2004 ini merupakan bentuk lain strategi kampanye dengan target audiens konsumen teh botol Sosro. Program ini bertujuan mengapresiasi konsumen dengan undian berhadiah. Kemudian pada tahap yang terakhir, yaitu pada tahap kedewasaan, teh botol Sosro merupakan sebuah contoh merek yang telah dikembangkan dan dipertahankan selama puluhan tahun. Bermula sebagai adopsi dari merek teh melati, produksi keluarga Sosrodojo, yang kemudian dikembangkan sehingga menjadi sebuah merek yang sangat dekat dengan pelanggan melalui strategi-strategi yang dilakukan. Hasil dari usaha itu adalah hingga kini Sosro menjadi pimpinan dalam kategori teh dalam botol, bahkan dapat bersaing dengan perusahaan multinasional yang ikut bermain dalam kategori tersebut. Brand equity dari Sosro telah terbentuk melalui proses yang panjang. Sosro telah berhasil mengembangkan merek teh botol Sosro menjadi merek dengan brand equity yang kuat. Kemudian ada beberapa brand yang dapat diamati dalam pembentukan brand equity ini adalah, yang pertama itu adalah brand association dari teh botol Sosro kuat. Dapat dilihat bahwa ketika orang menyebut teh botol, kemudian yang menjadi maksud dari teh botol itu sendiri adalah teh botol Sosro. Kemudian yang kedua adalah brand loyalty dari teh botol Sosro juga kuat. Ini merupakan hasil dari pengembangan saluran distribusi menjadi kualitas dan strategi promosi yang dilakukan dengan jargon apapun makanannya, minumnya tetap teh botol Sosro. Hasil dari brand equity yang kuat ini telah
rasakan oleh Sosro, yaitu memudahkan PT Sinar Sosro untuk melakukan pengembangan pasar, seperti misalnya dengan mengenalkan produk fruit tea untuk kalangan muda dan tips untuk pengkonsumsi minuman berkarbonasi. Selain itu, PT Sinar Sosro juga menikmati profit margin yang lebih besar yang terlihat dari profit margin antara agen dan distributornya. Sekian dan terima kasih.